lana hadza wa ma kunna lahu min muqrinin. Baca terus ngaji. Suaranya bagus. Terus ada terus ini sehingga si perempuannya terlihat baik tapi tujuannya adalah rupiah konten. Sehingga harus hati-hati. Jadi luar biasa. Begitu cintanya kepada dunia akhirnya apa? Bikin konten-konten yang luar biasa. Ada lagi yang apa namanya masak babi, ya, masak jenglot, masak kuntilanak kalau dimakan. Ya, alhamdulillah. Jadi hati-hati konten. Makanya bukan nggak pengen misalkan apa pengajian ini divideokan kemudian diupload karena pertanggungjawabannya luar biasa. Pada saat videonya sudah naik ke permukaan, kemudian banyak ribuan yang menonton dan videonya itu adalah video yang tidak baik, yang salah, maka selama video itu masih ada dosanya. Jadi dosa jariah bukan sedekah jariah. Alhamdulillah. Makanya kasihan artis-artis yang dulu artis seksi, artis film-film porno gitu, begitu sekarang hijrah mereka sudah pakai hijab sudah ini, sementara filmnya masih diangkat. Alhamdulillah. Sinalir terus. Film Dono Kasino Indro itu luar biasa. Ya. Kalau zaman dulu kan udah pakai sangkut apa gitu. Sinalir terus. Jadi yang pertama adalah kata Rasul, yuhibbuna dunya, mereka begitu mencintai dunia, wa yansawnal uqba, dan mereka melupakan kepada amalan akhirat. Atau dalam hadis yang lain, wa yansawnal akhirah, dan mereka melupakan kepada akhirat. Yang kedua, wa yuhibbuna dar wa yansawnal kubur. Mereka begitu mencintai dunia, mencintai kehidupan, ya. Begitu cintanya kepada hidup, mereka lupa kepada alam kubur. Sehingga mereka begitu sibuknya membangun dunia, membangun rumah, membangun bangunan. Jadi wa yuhibbuna dar ini lebih ke arah mereka mencintai bangunan. Ada dalam hadis lain disebutnya wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Jadi begitu mencintai kemegahan. Ya. Rumahnya dibangun tingkat 2 lantai luar biasa padahal isinya kosong. Enggak ada yang nempatin. Akhirnya apa? Dianya sibuk luar biasa kerja, yang di rumah siapa? Pembantu. Enggak punya pembantu, apa yang terjadi? Panggil ibunya. Yang di kampung mah udah tinggal sama aku aja di sini. Suruh apa? Jadi pembantu. Pokoknya begitu manusia itu cinta kepada kemegahan. Kapan? Sekarang. Ya, bela-belain. Gak mampu pun maksain. Ya. Kredit, ya termasuk saya. Termasuk kita semua. Ya. Ya termasuk di zaman sekarang ini banyak yang maksain, akhirnya apa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dicabut motornya, mobilnya. Tapi gimana Pak Ustaz, dari sekarang mah kalau nggak kredit nggak bisa karena kita gajinya ini. Maka kalau yang sudah kredit gimana? Memohon ampun kepada Allah, ya bertaubat dari hal tersebut sambil meminta kepada Allah jalan keluar supaya kita bisa keluar dari riba. Karena riba itu la yakumuna illa kama yatakhabbathu syaitan. Jadi tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, ya seperti orang yang kesurupan, linglung. Dan itu pernah terjadi. Jadi ini mah bukan nuduh kepada orang lain, termasuk diri saya. Dulu pernah seperti itu. Ya, sekarang ya udahlah seadanya semampunya. Karena sekarang kalau beli motor cash susah ya Pak. Saya ingat waktu dulu beli motor cash pengen warna merah. Oh nggak bisa Pak. Bapak kalau mau beli warna merah harus inden 1 bulan. Tapi kalau kredit mah kami usahain. Hari ini juga ada, kan aneh ya. Ada motornya ada di situ. Motornya ada merah, ada yang putih. Saya pengen warna merah. Oh yang merah nggak bisa Pak. Kalau mau cash yang putih. Kalau yang merah harus inden sebulan. Tapi kalau Bapak mau kredit, saya usahain deh. Yang warna merah itu ada. Luar biasa. Insyaallah. Kemudian apa? Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Dan umatku nanti pada masa itu mereka begitu mencintai harta dan melupakan bahwa harta tersebut akan dihisab. Ya. Karena kata Sayyidina Ali, al-mal
atau ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia itu atau harta itu halalnya saja dihisab, haramnya itu disiksa. Kita mendapatkan dengan cara halal itu dihisab, dihitung dari mana, dibelanjakan kemana. Itu adalah harta. Apalagi yang haramnya itu iqabun, siksaan. Maka ya begitulah gambaran di zaman sekarang ini, di zaman fitnah duhaimah. Begitu cintanya kepada harta sampai tidak mau memberikan atau bersedekah ya. Maka ya kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang tidak cinta dunia, termasuk orang-orang yang cinta dunia. Bagaimana mengekspresikan cinta dunia kita dengan cara bersedekah. Jadi kalau orang yang cinta itu pasti pengen ke bawah. Gimana supaya dunia itu ke bawah? Sedekahin. Kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Kepada siapa? Kepada orang yang taat kepada Allah. Gitu. Jadi bukan hanya butuh tapi juga taat kepada Allah. Kita harus bisa milih-milih. Oh ini mah orang kaya, oh ini enggak. Termasuk misalkan majelis-majelis taklim, pesantren, masjid, kemudian apapun yang kaitannya dengan agama, maka bersedekahlah di situ. Masya Allah, masih banyak nih. Wayan saunal hisab ayyaghfuluna an hisabillahi ta'ala iyyahum bihi fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Kemudian berikutnya wa yuhibbunal iyal ay ahlil baiti wa yansaunal qur. Manusia pada zaman itu, pada masa itu lebih mencintai keluarganya. Dan melupakan bahwa nanti di surga itu ada hur, apa? Bidadari. Jadi lebih cinta kepada keluarganya, saking cintanya kepada keluarga apapun keinginannya dipenuhi. Saya pernah ngobrol sama seseorang, ya Pak Ustaz, saya tuh karena dulu saya banyak kekurangan orang tua sehingga saya sekarang berusaha bekerja semampu saya untuk mendapatkan uang dan saya harus memenuhi keinginan anak saya. Anak saya pengen apa, saya kasih, saya belikan semampu saya. Bagus nggak? Terlihat bagus tapi salah. Iya Pak Ustadz, saking sayangnya saya kepada keluarga saya, maka anak saya tidak masukin pesantren. Kasihan kalau di pesantren makannya seadanya, tidurnya nggak terjamin. Wah, salah. Justru itu adalah kecintaan yang salah. Jadi harus titipin pesantren kalau kita memang cinta kepada anak kita. Karena kita tidak mampu mendidik anak kita. Jadi titipkan di pesantren. Kapan? Secepatnya lebih baik. Dari usia dini lebih baik. Kemudian bahkan ini juga fenomena masuk pesantren ini sekarang banyak, alhamdulillah ya. Santri-santri di majelis saya juga udah banyak sekarang yang masuk pesantren semenjak terus digembor-gemborkan disuruh ke pesantren. Tapi kadang orang tuanya yang lebay. Masukin pesantren baru sehari 2 hari video call. Minta video call nomor HP pengurusnya, nomor HP ustazahnya. Video call ada gini. Akhirnya apa enggak betah. Ya, jadi orang tuanya kadang yang lebay, yang masukin pesantren tapi orang tuanya yang lebay, anaknya mah udah biarin. Padahal Imam Syafi'i ketika mau menuntut ilmu pamit kepada ibunya, kata ibunya, wahai Syafi'i, pergilah engkau untuk menuntut ilmu dan sampai bertemu di surganya Allah. Bukan bertemu di bulan depan, tahun depan, bukan, bertemu di surganya Allah. Jadi memang harus lepas, ngebuang, nitipkan kepada Allah yang maha menjaga, karena kita nggak bisa menjaga. Ketika kita masukkan ke pesantren berarti kita menitipkan anak kita kepada Allah. Maka percayakan saja, udah nggak usah tanyain deh kamu makannya apa. Sampai satu ketika ada seorang ibu menitipkan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah sekian waktu, kemudian si ibu tersebut menjenguk anaknya, masuk ke dalam rumah kamarnya, melihat anaknya hanya makan dengan biji-bijian. Sampai badannya kurus, kucel gitu, kumel. Sementara begitu masuk ke dalam rumahnya Tuan Syekh Abdul Qadir, Tuan Syekh ini lagi makan sama ayam, sama daging. Pasti ibunya protes. Wahai Tuan,
Kenapa anakku hanya makan biji-bijian saja, katanya, sehingga badannya kurus kering, sementara engkau makan dengan begitu enaknya, begitu nikmatnya. Kemudian Tuan Syekh mengatakan kepada tulang belulang yang ada, ya tulang ayam, kum biidni, gitu. Bangkitlah, bangunlah atas izinku. Ini harus hati-hati kalimat ini. Karena apa? Karena izinku yang disampaikan oleh Tuhan Syekh beda dengan izinku kita. Kalau Nabi Isa itu membangunkan orang yang meninggal apa? Kum biidnillah. Tapi Tuhan Syekh membangunkan kum biidni. Nah ini pembahasannya pembahasan tasawuf ini, nanti jauh. Udahlah jangan biidni karena takut salah. Kum biidnillah, bangkitlah wahai ayam sesuai dengan izin Allah. Bangkit lagi. Kata Tuhan Syekh, anakku boleh makan makanan yang enak, makan daging kalau dia sudah bisa seperti ini. Maka si ibu itu malu. Jadi biarkan saja anak kita mau makan sama apa, mau tidur seperti apa, mau bersih, mau kucel, biarkan. Mereka sedang dididik. Jadi di pesantren itu bukan hanya dididik sebagai ilmunya, tapi dididik apa? Akhlaknya, dididik kesederhanaannya, dididik tentang adabnya terhadap guru. Makanya harus ridho kalau misalkan anak kita di pesantren disuruh nyuci bajunya guru, disuruh, harus ridho. Karena dia sedang dilatih, sedang digodok. Sama seperti kita memasukkan anak kita ke tentara. Ya, begitu ridhonya orang tua, begitu anaknya masuk ke tentara, dia apa? Diploncok. Sampai si Kubil itu, anaknya Ustadz Ali, dia latihannya apa? Merangkak dari atas, ditembak, wah, terus merangkak. Tapi orang ridho, orang ikhlas gitu. Kenapa? Itu yang hanya kaitannya dengan dunia. Lalu kenapa banyak orang yang begitu masukkan ke pesantren, makanya cuma mau bala-bala doang sampai ini. Jadi harus, kalau kita cinta kepada keluarga kita, punya anak titipin pesantren, punya anak titipin pesantren, ya. Karena ini sudah di akhir zaman, takutnya nanti kayak si Alif nih, ya, gara-gara nonton Citayam Fashion Week, ada si Mami, laki-laki umurnya 14 tahun, coba pengen dipanggil namanya Mami, pengen dipanggil Mami, Kebalik. ini kayak gini, pakai bajunya Masya Allah, belum ya, jadi bajunya. mending kulitnya putih, kulitnya kusam lagi, pengen Mami pakai lipen, Masya Allah. Nah itu daripada nanti anak-anak kita itu seperti itu. Berarti itu kan di pesantren. Lalu biaya, di pesantren mah banyak pilihan, mau yang dari mulai gratis sampai yang mahal ada pilihannya. Ya, seperti itu. Wa yuhibbuna nafsa, dan orang-orang pada masa itu lebih mencintai dirinya, wa yansawnallah. Ada di dalam hadis yang lain, wa yuhibbunan khalqa wa yansawnal khaliq. Dia lebih mencintai makhluknya dan melupakan penciptanya. Jadi orang-orang di zaman itu lebih cinta kepada dirinya. Aduh, puyeng nih, apa healing ya. Lagi zaman healing, liburan. Ya, kemudian apalagi ini supaya nggak penat, perawatan, ya, spa, massage ini dan lain sebagainya. Tapi mereka lebih melupakan kepada Allah. Begitu takutnya kalau dirinya apa? Tua. Akhirnya apa? Perawatan. Sekarang muncul kecantikan, apa, bahan-bahan kecantikan, bikin langsing, bikin kencang dan lain sebagainya. Tapi lupa kepada yang membuat tua. Orang-orang begitu takut dengan corona, tapi lupa kepada yang menciptakan corona. Jadi ingatnya apa? Oh, begitu sakit, dokter mana nih, dokter luar biasa. Oh, kita berobat ke rumah sakit terbaik di mana, di Singapura. Tetap aja Olga Saputra meninggal. Dan di rumah sakit terbaik di Singapura banyak kok yang meninggal. Tapi banyak orang yang lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Bi'ayyatabi'u murada anfusahum. Cirinya apa? Orang yang mencintai dirinya itu adalah dia selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Jadi keinginan hawa nafsu itu adalah keinginan yang enak-enak. Ya, ngaji mau berangkat, malas, mendingan tidur. Mendingan nonton TV. Mendingan kumpul sama keluarga. Oh, ngajinya sampai malam.
Lah nonton bola emang sampai pagi. Ya. Tapi ya begitu. Wa yatrukuna awamirillahi ta'ala, dan mereka melupakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah orang-orang yang mencintai dirinya, melupakan Allah itu, dia terus mengikuti keinginan hawa nafsunya, tapi dia lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hum minni bura'u, kata Rasul. Mereka yang mencintai dunia tersebut, yang 5 tersebut apa? Minni, dariku, bura'u, jauh dariku. Dia tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Rasul. Wa ana minhum bariun, dan aku kepada 5 golongan tersebut bariun, berlepas diri. Sabda Rasul mengatakan. Jadi dari 5 golongan tersebut berlepas diri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang 5 tersebut. Orang yang cinta kepada dunia, lupa akhirat. Orang yang cinta kepada harta, lupa hisab. Orang yang cinta kepada bangunan, lupa kepada kubur. Jadi yang harus dibangun adalah kubur, bukan kusur, bukan bangunan. Yang harus dibikin megah adalah kubur. Berisik banget, harus dibawa pulang. Jam berapa nih?